Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu mampu menjelaskan bagaimana hubungan antara progresivisme dan pendidikan. Hai teman-teman, karena pada video sebelumnya kita telah membahas tentang konsep dari aliran filsafat progresivisme, di mana aliran ini menekankan bahwa suatu gerakan untuk kemajuan dan kemajuan akan membawa suatu perubahan. Maka pada video ini kita akan membahas tentang bagaimana sih aliran progresivisme memandang dunia pendidikan. Kalau mau tahu, yuk simak video penjelasan berikut ini. Nah, teman-teman, tahukah kalian bahwa ternyata aliran progresivisme dalam memandang dunia pendidikan dapat kita tinjau dari berbagai sudut pandang. Yang pertama yaitu progresivisme dan tujuan pendidikan, yang kedua progresivisme dan guru, yang ketiga progresivisme dan sekolah, dan yang terakhir yaitu progresivisme dan kurikulum. Nah, teman-teman, ternyata filsafat progresivisme merupakan salah satu aliran pemikiran pendidikan yang muncul sebagai respon terhadap pendidikan tradisional pada awal abad ke-20. Aliran ini dipelopori oleh John Dewey yang menekankan bahwa pada proses pembelajaran sangat erat kaitannya terhadap pengalaman dan praktik langsung dari peserta didik. Nah, sehingga aliran ini atau aliran progresivisme ini berpusat pada proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, maka dari itulah aliran ini menekankan bahwa proses pembelajaran harus berpusat pada siswa dan juga menerapkan sistem learning by doing atau pembelajaran yang berdasarkan praktik atau pengalaman langsung. Nah, teman-teman, karena aliran progresivisme dalam dunia pendidikan yang memandang bahwa proses pembelajaran harus berpusat pada peserta didik, maka aliran progresivisme ini mendorong penggunaan beberapa metode yang mampu melibatkan siswa secara langsung, seperti metode diskusi, metode proyek, pemecahan masalah, dan eksperimen. Nah, yang pertama yaitu progresivisme dan tujuan pendidikan. Teman-teman, ada 3 poin utama dalam progresivisme dan tujuan pendidikan. Yang pertama yaitu progresivisme memberikan pengalaman empiris kepada peserta didik. Yang kedua yaitu progresivisme memberikan keterampilan dan alat-alat yang dibutuhkan untuk berinteraksi dengan lingkungan. Dan yang ketiga yaitu pendidikan yang progres. Nah, yang pertama yaitu progresivisme memberikan pengalaman empiris kepada peserta didik sehingga terbentuk pribadi yang selalu belajar dan berbuat. Maksudnya, pendidikan dimaksudkan untuk memberikan banyak pengalaman kepada peserta didik dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi di lingkungan sehari-hari. Dalam hal ini, pengalaman yang dipelajari harus bersifat real atau sesuai dengan kehidupan nyata. Nah, selanjutnya yaitu peran guru dalam perspektif aliran progresivisme. Nah, teman-teman, perlu untuk kita ketahui bahwa dalam perspektif aliran progresivisme, guru memiliki peran yang sangat berbeda dari pendidikan tradisional, di mana guru tidak dianggap lagi sebagai satu-satunya sumber utama dalam pemberian materi yang memberikan materi atau informasi kepada peserta didik secara langsung. Tetapi, dalam pandangan filsafat progresivisme, guru dianggap sebagai fasilitator dan pembimbing yang mampu mengarahkan proses pembelajaran yang aktif yang tetap berpusat pada siswa. Oleh karena itulah, dalam progresivisme, guru dituntut untuk mampu mengembangkan kompetensi dalam menciptakan suasana pembelajaran yang asik, di mana proses pembelajaran itu tetap aktif dan berpusat pada peserta didik. Dalam evaluasi pembelajaran, guru progresif tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga memperhatikan proses dan perkembangan siswa secara menyeluruh. Pengembangan profesional guru dalam konteks progresivisme juga menekankan pentingnya refleksi dan inovasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana pandangan aliran progresivisme terhadap sekolah. Nah, teman-teman, ada 3 poin utama terhadap pandangan progresivisme terhadap sekolah, yakni yang pertama, sekolah merupakan miniatur masyarakat. Yang kedua, pengelolaan kelas akan mendorong terjadinya pembelajaran yang aktif. Dan yang ketiga, yaitu manajemen sekolah
harus berprinsip demokratis. Dalam pandangan progresivisme, sekolah bukan sekedar tempat untuk mentransfer pengetahuan, melainkan sebuah miniatur masyarakat yang mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan nyata. Nah, sekolah progresif didesain sebagai lingkungan belajar yang demokratis, di mana siswa dapat mengembangkan potensi mereka secara optimal melalui berbagai pengalaman pembelajaran yang bermakna. Yang terakhir, kita akan membahas tentang kurikulum jika dipandang melalui aliran progresivisme. Nah, teman-teman, ada 5 poin utama jika kita tinjau dari segi kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum merupakan instrumen yang bersifat dinamis dan fleksibel. Yang kedua yaitu kurikulum relevan dengan kehidupan nyata. Yang ketiga yaitu materi pelajaran atau mata pelajaran dilebur menjadi tema atau proyek. Yang keempat yaitu kurikulum menekankan pada proses metode pembelajaran aktif. Dan yang kelima yaitu evaluasi kurikulum yang berkelanjutan. Dasar pengembangan kurikulum progresif adalah pengalaman siswa dan relevansi dengan kehidupan nyata. Kurikulum tidak disusun secara kaku berdasarkan mata pelajaran yang terpisah, melainkan terintegrasi dalam unit-unit pembelajaran yang bermakna. Konten pembelajaran dipilih berdasarkan signifikansinya dalam membantu siswa untuk memahami dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang bagaimana aliran progresivisme memandang dunia pendidikan jika ditinjau dalam berbagai aspek. Kalau kalian suka dengan video ini, klik tombol like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Bye-bye!